hubungan khas atau simbiosis, dan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup atau rantai makanan. Hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut dengan simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh yang kedua, kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora dengan ikan hiu. Jadi ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Contoh selanjutnya yaitu kutu kepala dengan kulit kepala manusia. Kutu kepala tumbuh dan berkembang di kepala manusia karena bisa mengambil darah secara langsung dari kulit kepala manusia. Akibatnya manusia mendapat kerugian karena menyebabkan gatal-gatal di kepala dan dapat mengganggu aktivitas manusia. Selanjutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari satu organisme ke organisme berikutnya, dimulai dengan produsen. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat tropik. Tingkat tropik dibagi ada beberapa. Yang pertama adalah produsen. Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Produsen menduduki tingkat tropik pertama. Kemudian yang kedua adalah konsumen tingkat 1, yaitu konsumen tingkat 1 adalah organisme yang menduduki tingkat tropik kedua, disebut konsumen primer. Konsumen primer biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Tingkat ketiga adalah konsumen kedua, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging atau biasa yang disebut karnivora, dan seterusnya. Yang keempat adalah konsumen puncak, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Selanjutnya yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer yaitu organisme pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Mereka memecah hewan dan tumbuhan yang mati dan mengembalikan nutrisi penting ke tanah. Rantai makanan menunjukkan hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai, menunjukkan siapa yang memakan siapa dengan panah. Panah berfungsi untuk menunjukkan pergerakan energi melalui rantai makanan. Sebagai contoh, perhatikan gambar rantai makanan di sawah berikut ini ya. Nah, dari contoh rantai makanan ini terjadi proses makan
dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pada rantai makanan ini dapat dijelaskan bahwa padi bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1 atau herbivore, katak sebagai konsumen 2 atau karnivor, ular sebagai konsumen puncak atau karnivor, dan jamur sebagai dekomposer. Dalam rantai makanan laut, ada produsen khusus yang berbeda dengan rantai makanan darat. Produsen tersebut adalah tanaman mikroskopis kecil yang disebut fitoplankton. Biasanya, zooplankton atau binatang kecil dalam air akan memakan fitoplankton, lalu binatang lain yang lebih besar akan memakan zooplankton. Fitoplankton dan zooplankton menjadi sumber makanan hampir semua organisme yang ada di dalam laut. Kadang-kadang, kombinasi zooplankton dan fitoplankton disebut sebagai plankton. Manfaat yang terjadi akibat hubungan antara makhluk hidup. 1. Sumber kehidupan. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber kehidupan manusia. Hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. 2. Sumber ekonomi. Sektor industri merupakan salah satu sektor pendukung berkembangnya perekonomian negara. Tentunya, sektor industri ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bahan baku. Misalnya, tanpa adanya hewan yang dapat menghasilkan susu, telur, atau daging, maka industri makanan maupun minuman tidak akan bisa berjalan. Berikut contoh gambar salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang terletak di Karawang, Jawa Barat. 3. Membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Apabila di dalam sebuah ekosistem sawah, populasi burung pemakan hama mengalami kepunahan. Hal yang sudah pasti terjadi adalah populasi hama akan meningkat secara besar-besaran. Akibatnya, kualitas hasil produksi padi menjadi berkurang. Oleh karena itu, keanekaragaman makhluk hidup berfungsi untuk membantu dalam menyeimbangkan ekosistem. 4. Membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Keanekaragaman makhluk hidup dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan. Banyaknya jenis tanaman yang tumbuh di suatu lahan akan melindungi lahan tersebut dari terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. 5. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan transportasi. Keanekaragaman makhluk hidup dapat digunakan sebagai objek penelitian. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Selain itu, beberapa hewan seperti kuda, unta, dan kerbau masih dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi sampai sekarang. 6. Agen daur materi. Lingkungan di sekitar akan menjadi kotor dan sering kedatangan banjir akibat sampah yang menumpuk di selokan. Dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup berupa hewan-hewan detritivor atau pengurai, sampah-sampah tersebut dapat diuraikan menjadi bahan yang mudah diserap oleh tanah maupun tumbuhan. Kerugian yang terjadi akibat hubungan antara makhluk hidup. 1. Dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam. Bila perubahan itu menguntungkan, maka makhluk hidup akan semakin berkembang. Bila perubahan lingkungan itu merugikan, makhluk hidup harus bertahan. Dengan kata lain, ia harus mampu menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi. Apabila lingkungan di sekitar makhluk hidup rusak, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah masuknya bahan beracun ke dalam perairan, misalnya deterjen. Deterjen dalam jumlah sedikit dapat dinetralkan oleh air sungai. Deterjen yang terlalu banyak dapat mematikan ikan-ikan di sungai. Jikapun ikan-ikan tersebut tidak mati, zat racun akan terkumpul dalam tubuh ikan, sehingga akan berbahaya bila ikan tersebut dikonsumsi manusia. Beberapa contoh peristiwa alam yang merugikan antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Pencemaran air banyak menimbulkan kerugian-kerugian, antara lain kerusakan lingkungan hidup, banyak hewan dan tumbuhan air yang mati karena kekurangan oksigen.
terjadi pendangkalan akibat menumpuknya sampah di sungai, saluran air menjadi tidak lancar sehingga dapat mengakibatkan banjir dan munculnya berbagai penyakit seperti muntaber, tipes, kolera, disentri, dan penyakit gatal-gatal pada kulit. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air antara lain, jangan membuang limbah, buangan pabrik, dan sampah ke sungai, mengadakan penertiban pembuangan sampah, dan membersihkan aliran sungai. Hutan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Misalnya, dijadikan tempat perlindungan hewan, melindungi tanah dari bahaya erosi, dan mencegah terjadinya pencemaran udara akibat yang ditimbulkan karena adanya penebangan pohon dan kebakaran hutan, antara lain 1. Permukaan tanah menjadi gersang, tandus, serta keras. 2. Banyak hewan dan tumbuhan yang mati. 3. Terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan, yaitu kekeringan yang sangat panjang, kekurangan bahan pangan, dan kemiskinan. Contoh bentuk saling ketergantungan antara makhluk hidup. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan ketergantungan. Ketergantungan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ketergantungan secara langsung. Ketergantungan secara langsung adalah bentuk ketergantungan antara makhluk hidup tanpa melalui perantara makhluk hidup yang lain. Ada yang bersifat makan-memakan dan ada pula yang bersifat menempel atau menumpang. Misal, ketergantungan yang terjadi antara produsen dan konsumen dalam sebuah ekosistem tertentu. Produsen. Adapun yang dimaksud dengan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contoh tumbuhan hijau dan ganggang. Konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah makhluk hidup yang berperan memakan produsen. Konsumen dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan langsung tumbuhan. Contohnya hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti kerbau, kambing, belalang, dan sapi. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan daging makhluk hidup yang lain, atau disebut dengan hewan karnivora. Contohnya yaitu singa, harimau, dan buaya. Konsumen puncak adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan daging makhluk hidup lain, atau disebut dengan hewan omnivora. Hewan sebagai konsumen dan produsen. Hewan merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai konsumen sekaligus produsen. Contohnya adalah sapi memakan rumput, disebut sebagai konsumen, sekaligus sapi menjadi penghasil susu dan daging untuk manusia sebagai produsen. Selain hubungan antara produsen dan makhluk hidup, saling ketergantungan secara langsung dapat terjadi dalam bentuk simbiosis. Adapun yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Sementara itu, hewan dan manusia membutuhkan makhluk hidup lain sebagai makanannya. Misalnya kambing memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi jelas terlihat bahwa kambing dan harimau sangat bergantung pada makhluk hidup lainnya. Setiap jenis hewan membutuhkan jenis makanan tertentu.